Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Computer Based Information System yang beranggotakan saya Satifah Putri, Risa Fiorita Putri, Firdaus, dan Muhammad Arif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian umum Computer Based Information System atau CBSI. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi, pada prakteknya, tidak mungkin sistem yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah komputer based atau pengolahan informasi berbasis komputer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Satifah Putri yaitu dengan judul istilah yang terkait dengan CBSI. Yang pertama itu tentang data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kenyataan yang nantinya akan digunakan untuk sebagai bahan dasar atau informasi. Yang kedua yaitu informasi. Ada berbagai macam pengertian dari informasi, salah satunya menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Manajemen Information System, Conceptual Foundation, Structures, dan Development, menyebutkan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerima dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Yang ketiga yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan pembangkit informasi dengan integritas yang memiliki antar sub sistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas. Yang keempat yaitu berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Baiklah, C. Subsistem dari sistem informasi berbasis komputer terbagi 5, yaitu 1. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengelola data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Tujuannya mengelola dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, memproses data keuangan menjadi informasi dalam mengambil keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Komponen sistem informasi akuntansi yaitu sumber daya manusia yang terlatih untuk memahami bisnis, proses akuntansi, dan keuangan secara umum. Misalnya seorang accounting, prosedur keuangan, dan akuntansi. 2. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang dibutuhkan sebuah organisasi dengan mengelola seluruh transaksi yang mendukung fungsi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi manajemen meliputi metode dan upaya yang terorganisasi dalam menjalankan fungsi pengumpulan data baik dari dalam atau dari luar organisasi dan menggunakan komputer dalam prosesnya untuk bisa menghasilkan lalu menyajikan informasi kekinian, akurat, tetap, dan cepat untuk semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan manajemen. 3. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi struktur dan terstruktur. Komponen sistem keputusan ada 3, yaitu database manajemen, model base, dan
software system atau user interface. Manfaat sistem pendukung keputusan yaitu sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan mengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Sistem pendukung keputusan membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 4. Otomasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Manfaatnya, menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih cepat, mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar. Tujuannya, menggabungkan penerapan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. 5. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah program yang mengandung pengaturan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960 sampai 1970 dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan sebuah set aturan yang menganalisis informasi. Biasanya diberikan oleh pengguna sebuah sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik. Belakangan istilah sistem informasi akuntansi mulai dikenal dan kini menjadi sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Dengan dibentuknya dan berjalannya sistem pemrosesan transaksi, baik spesialis informasi, perusahaan maupun produsen komputer ini ingin terus melanjutkan peningkatan dalam aktivitas komputasi. Yang ketiga yaitu sistem kantor virtual atau virtual office system. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Yang keempat yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Awalnya output DDS dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus beserta output dari model-model matematis. Selanjutnya yaitu peran CBIS dalam dunia bisnis dan organisasi. Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Persaingan merupakan kunci penentu keberhasilan sebuah organisasi bisnis. Strategi persaingan yang diterapkan oleh bisnis atau industri mampu memberikan keunggulan organisasi dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan proses. Keunggulan kompetitif akan membawa organisasi pada kemampuan mengendalikan pasar dan meraih keuntungan usaha. Strategi perusahaan berbasis sistem informasi perlu dibuat karena sumber daya yang memiliki perusahaan sangat terbatas sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini juga digunakan untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan karena para kompetitor memiliki sumber daya saing atau kinerja yang sama dengan memastikan bahwa aset teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung
dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.